Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Damayanti dengan NPM 009 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021 membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Kewirausahaan 2, yaitu dengan pembagian kelompok 9 membahas materi mengenai pengembangan jenis usaha. Nanti diharapkan setelah kita melihat video ini, kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis strategi dalam pengembangan usaha dan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Untuk lebih dulu, kita akan membahas mengenai apa sih yang melatar belakangi dalam pengembangan usaha ini. Jadi, pengembangan usaha itu umumnya terdiri dari sejumlah tugas dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang pertumbuhan. Namun, dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sekarang ini kita dituntut dalam mengembangkan usaha supaya kita dapat maju dan usaha kita semakin besar. Namun dalam prosesnya ini terdapat banyak hambatan yang akan dihadapi, yaitu dengan kurangnya modal, lalu kurangnya tenaga kerja yang ahli dan terampil, kinerja keuangan usaha yang buruk, dan sebagainya. Namun dalam menghadapi hambatan-hambatan ini tentu saja dapat diatasi dengan mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Tentu saja itu juga harus dibarengi dengan niat dari diri kita sendiri. Dengan niat yang sungguh-sungguh, kita dapat mengembangkan usaha kita menjadi semakin lebih besar lagi. Cara lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pendidikan untuk meningkatkan keahlian kepada pengusaha atau wirausaha, seperti memberikan pelatihan workshop tentang pengembangan usaha dan sebagainya. Tujuannya untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik. Lalu sebagai gambaran awal itu apa sih pengertian dari pengembangan usaha itu? Jadi pengembangan usaha itu adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperkuat posisi bisnis di pasar. Proses ini melibatkan berbagai strategi dan taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Pengembangan usaha itu juga merupakan proses yang penting untuk meningkatkan kemampuan dan potensial usaha dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Dalam pengembangan usaha ini dapat diharapkan usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Untuk pengembangan jenis usaha ini terdapat berbagai jenis-jenis strategi pengembangan usaha, yaitu yang pertama dengan strategi vertikal. Apa sih strategi vertikal ini? Jadi, strategi vertikal ini merupakan sebuah pendekatan pengembangan usaha yang fokus pada penguasaan rantai nilai untuk meningkatkan keuntungan dan memperkuat posisi pasar. Strategi vertikal dapat menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan keuntungan, memperkuat posisi pasar, dan meningkatkan efektivitas bisnis. Pada strategi ini melibatkan 3 pendekatan, yaitu yang pertama integrasi hilir atau mengambil alih dan menjalin kerjasama dengan pemasok, bertujuan untuk mendapatkan bahan baku dan harga dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu integrasi hulu, yaitu menjual produk langsung ke konsumen untuk meningkatkan margin, keuntungan, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat lagi. Yang ketiga yaitu ada diversifikasi terkait, yaitu dengan mengembangkan produk baru yang masih memiliki hubungan dengan produk utama untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Strategi yang kedua yaitu ada strategi horizontal, yaitu sebuah pendekatan pengembangan usaha yang terfokus pada ekspansi bisnis
ke area yang baru dan tidak terkait langsung dengan inti bisnis. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan, memperluas pangsa pasar, dan juga mengurangi resiko ketergantungan pada satu produk ataupun layanan. Ada beberapa jenis dalam strategi ini, yaitu yang pertama ekspansi geografis, yaitu memperkuat jangkauan pasar ke wilayah baru, baik domestik maupun internasional. Ini meliputi membuka cabang baru, menjalin kerjasama dengan distributor lokal, dan juga membangun platform online. Yang kedua yaitu ada diversifikasi tidak terkait, yaitu menambahkan produk atau layanan baru yang tidak memiliki hubungan dengan produk atau layanan utama. Ini bisa dilakukan dengan menambahkan produk atau layanan baru dan juga memasuki industri baru. Setelah kita memahami tentang jenis-jenis dan definisi, kita yang selanjutnya akan membahas tentang aspek yang mempengaruhi pengembangan usaha. Jadi aspek-aspeknya yaitu yang pertama ada aspek strategi, meliputi menciptakan pasar baru, menciptakan produk baru, tentunya dengan karakteristik yang sesuai dengan konsumen. Lalu yang kedua yaitu ada aspek manajemen pemasaran. Ini meliputi mengelola situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti dan juga membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk kita seperti memasang iklan, brosur, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek penjualan. Ini meliputi tingkat keamanan dan proses penjualan barang. Lalu untuk strategi-strategi dalam pengembangan usaha yaitu yang pertama ada aspek internal. Ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sumber daya manusia, meliputi kualitas dan kompetensi karyawan. Lalu ada kepemimpinan, budaya perusahaan, dan juga struktur organisasi. Untuk aspek internal yang kedua yaitu ada keuangan, yaitu ketersediaan modal, pengelolaan keuangan yang baik, dan juga akses ke sumber pendanaan. Ada aspek yang ketiga yaitu operasional, meliputi produksi, logistik, dan manajemen rantai pasokan. Lalu yang keempat ada pemasaran, yaitu branding, promosi, dan penjualan. Dan yang kelima ada teknologi. Pada saat ini itu diperlukan penggunaan teknologi yang tepat seperti big data, lalu ada AI juga. Lalu yang selanjutnya itu strategi dalam menghadapi tantangan pengembangan usaha. Seperti yang kita tahu, setiap perjalanan bisnis selalu terjadi di mana pesaing saling berusaha menjatuhkan agar semakin sedikit persaingannya dalam memenangkan persaingan tersebut demi memimpin pasar. Maka kita perlu mengatasi hal tersebut dengan berbagai macam manuver, yaitu yang pertama kita dapat lakukan yaitu inovasi produk yang mampu memberi nilai plus kepada konsumen. Lalu juga dapat meningkatkan nilai bisnis bagi konsumen dengan fasilitas yang dapat mempermudah proses transaksi kepada konsumen. Lalu ada juga meningkatkan citra, gengsi, status, dan nilai emosional atas kepemilikan produk perusahaan oleh konsumen dengan promosi media apapun yang diberikan untuk memberikan dampak positif ke barang yang kita jual tersebut. Lalu yang keempat yaitu menciptakan jaringan untuk memperkuat merek dan pasar. Dan yang kelima yaitu melakukan program corporate social responsibility. Jadi kita kan sudah membahas semua tentang pengembangan jenis usaha, meliputi aspek, jenis, dan strategi. Maka sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Seperti kata Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Saya harap presentasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.